Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan panduan observasi perkembangan peserta didik usia 16 sampai 18 tahun. Ini adalah tugas demonstrasi kontekstual, topik 3, profiling peserta didik, mata kuliah, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Nama saya Windy Sania Adiantika. Aspek perkembangan ada 13, yaitu etnik, kultural, status sosial, minat, kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, motorik, dan fisiologi. Untuk pertama, etnik. Indikatornya adalah etnik di dalam kelas, hubungan antara etnis di dalam kelas. Untuk kultural, yang pertama, kultur yang ada di sekolah. Yang kedua, penerapan kultur kebudayaan tertentu di sekolah. Dan ketiga, budaya yang ditanamkan di sekolah. Untuk status sosial, indikatornya yang pertama yaitu stabilitas pekerjaan orang tua peserta didik, tingkat pendidikan orang tua peserta didik. Yang ketiga, fasilitas dan sarana-prasarana yang diperoleh peserta didik dari orang tua. Aspek selanjutnya yaitu minat. Untuk minat, yang pertama, ketertarikan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, keaktifan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketiga, memiliki hobi yang ingin ditekuni dan dikembangkan. Aspek selanjutnya yaitu aspek kognitif. Menurut Jean Piaget, karakteristik perkembangan kognitif adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kemampuan berpikir secara abstrak, membuat pengandaian dan kemungkinan. Yang kedua, mampu menarik kesimpulan dari informasi yang didapat. Yang ketiga, memiliki tujuan dan mulai berpikir logis. Yang keempat, mampu berpikir kreatif, mulai bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi, serta mampu merencanakan masa depan secara sistematis. Yang selanjutnya yaitu aspek kemampuan awal. Indikatornya, peserta didik menerima tes kemampuan awal sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, peserta didik melakukan tes IQ. Dan yang ketiga, tes keahlian bahasa seperti TOEFL, IELTS, atau TOEIC. Untuk aspek gaya belajar, indikatornya yang pertama, gaya belajar yang dimiliki peserta didik. Apakah visual, auditori, atau kinestetik. Yang kedua, peserta didik dapat mendapatkan tes diagnostik gaya belajar di sekolah. Lalu selanjutnya motivasi. Yang pertama, peserta didik belajar karena ingin memahami materi pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memperhatikan guru saat menyampaikan materi di kelas. Dan yang ketiga, peserta didik bertanya apabila ada materi yang belum dipahami. Aspek berikutnya yaitu perkembangan emosi. Indikatornya yang pertama, penuh rasa ingin tahu. Yang kedua, ingin dimengerti. Tiga, ingin dapat berguna dan memimpin dirinya. Yang keempat, emosi kurang stabil. Untuk perkembangan sosial, indikatornya yang pertama, peserta didik cenderung mudah berinteraksi dengan orang baru. Yang kedua, peserta didik mampu memahami orang lain, terutama teman sebaya di sekolah. Yang ketiga, peserta didik mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Dan yang terakhir, peserta didik menjalin hubungan persahabatan atas latar belakang kesamaan interest, sikap, nilai, dan kepribadian. Aspek selanjutnya yaitu perkembangan moral. Untuk yang pertama yaitu mematuhi aturan yang ada di sekitar, mematuhi aturan agama, mematuhi orang tua, lalu jujur dan berani mengakui kesalahan, dan yang kelima, ikut menjaga ketertiban dan keamanan, terutama di sekolah. Untuk motorik, terdapat dua, motorik dasar dan motorik halus. Untuk motorik dasar, melompat, berlari, dan melempar bola. Dan untuk motorik halus, menggambar, mewarnai, serta menulis dengan rapi.
Untuk perkembangan fisiologis, indikatornya yang pertama bertambahnya berat badan dan tinggi badan peserta didik. Yang kedua muncul jerawat. Yang ketiga bagi laki-laki berubahnya suara, bentuk jakun, kumis, dan jambang dan badan berotot. Yang keempat, untuk perempuan, perubahan proporsi badan seperti payudara dan pinggul membesar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.